Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melalui GKM Menyapa hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kemerdekaan identik dengan kemenangan, kebebasan. Kata kebebasan ini seringkali sebagian orang menyalahartikan atau menyalatempatkan kata kebebasan ini. Sehingga tidak salah seringkali kita mendengar orang berkata bahwa negara ini adalah negara bebas. Jadi saya bisa berbuat apa saja atau hidup saya terserah saya dong. Di era media sosial ini kita seringkali melihat orang yang menggunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan kebencian. Ada yang berkomentar kasar dengan dalih jujur apa adanya. Ada yang berbuat sembarangan dengan alasan hidup cuma sekali, jadi nikmati saja. Di keluarga ada anak yang membangkang kepada orang tua dengan alasan zaman sekarang kan bebas, tidak seperti dulu. Bahkan dalam kehidupan rohani kita pun ada orang Kristen yang berkata kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sehingga kita melakukan apapun yang kita mau, pasti Tuhan mengampuni. Inilah yang disebut dengan kebebasan tanpa batas, tanpa tanggung jawab. Kebebasan yang egois dan justru memperbudak setiap manusia pada nafsu dan ego itu sendiri. Tetapi firman Tuhan memberikan pandangan yang berbeda mengenai kebebasan, mengenai kemerdekaan itu. Dalam Galatia 5 ayat 1 seperti yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Galatia yang sedang diperhadapkan dengan pandangan yang menyalahgunakan kasih karunia sebagai dalih untuk hidup secara bebas, hidup berbuat sembarangan. Paulus menjelaskan bahwa Kristus memerdekakan orang percaya bukan untuk kebebasan dalam tanda petik bebas-bebas atau tanpa batas, tanpa tanggung jawab, tetapi untuk kebebasan yang sejati. Kristus membebaskan orang percaya dari hukum Taurat yang mustahil untuk dipenuhi dan perbudakan dosa yang menguasai hidup manusia. Namun sebaliknya, Kristus memerdekakan orang-orang percaya untuk hidup dipimpin Roh Kudus, bukan dikuasai keinginan daging, untuk melayani Tuhan dan sesama dalam kasih serta untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Kebebasan sejati seperti seorang pianis yang mahir. Dia bebas memainkan alat musik yang indah justru karena dia sudah menguasai teknik dasar dan taat pada harmoni musik. Kebebasannya menghasilkan keindahan, bukan kekacauan. Begitu juga kebebasan hidup di dalam Kristus. Kita bebas dari dosa untuk kebebasan hidup dalam Kristus. Kita bebas dari dosa untuk hidup dalam kebenaran. Bebas dari hukum untuk melayani dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Bebas dari ketakutan untuk hidup dengan iman. Saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak orang yang belum mengerti maksud dari merdeka di dalam Kristus. Dari muda kita ikut bernyanyi tentang sekarang saya sudah bebas. Dan kalimat itu sering diucapkan atau kadang-kadang diucapkan oleh orang Kristen bahwa mereka sudah bebas. Benarkah kita sudah bebas? Benarkah kita sudah merdeka? Secara de jure atau secara hukum, kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari kepemilikan kuasa dosa atas diri kita. Tetapi apakah secara de facto, secara kenyataan kita benar-benar telah terbebas dari kuasa dosa dan dimiliki oleh Tuhan? Itu tergantung masing-masing individu. Yaitu apakah seseorang memberi diri untuk dimiliki Tuhan, dikuasai, dicengkram oleh Tuhan, atau membiarkan diri mereka dikuasai oleh hal-hal duniawi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita memaknai kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa karena itu berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh ini artinya sebuah perintah yang harus memegang apa yang sudah dimiliki. Kita sebagai orang percaya sudah memiliki Kristus. Berarti kita harus memegang Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus memegang kebenarannya di dalam diri kita. Supaya apa? Kehidupan kita dituntun dan diarahkan oleh
sang kebenaran itu sendiri. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 juga berkata demikian. Dikatakan bahwa berpeganglah teguhlah pada apa yang menjadi pemberitaan kami, baik melalui pemberitaan maupun melalui surat. Surat di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian perintah yang kedua, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Artinya jangan mau diperhamba lagi dengan dosa. Jangan sedikit pun ingin punya pikiran dan hidup dalam perbudakan dan pengendalian selain karena tuntunan dan arahan dari Tuhan itu sendiri. Menerima dari Kristus adalah jawaban dan solusi untuk benar-benar lepas dari perhambaan. Orang-orang yang masih hidup di dalam kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, dalam kebencian, dalam dendam, dosa, kenajisan, percabulan, ketidakjujuran adalah orang-orang yang masih dimiliki oleh kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa duniawi. Secara de facto dia memberi diri dikuasai kuasa dosa. Oleh sebab itu, supaya kita sungguh-sungguh boleh merdeka di dalam Tuhan, marilah kita memaknainya dengan memberi diri untuk dikuasai dan dimiliki oleh Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kematian dari kesenangan, kepuasan diri sendiri, kematian dari daging kita adalah jalan untuk hidup di dalam Dia dan menjadi miliknya. Demikianlah bagian firman Tuhan ini, semoga memberkati setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.